Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, dan satu lagi, diberikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya, yaitu pasti bagi yang berhutang ya, kita doakan amin. Masih di Rahmat Pon Channel. Alhamdulillah, hari ini biasa saja ya. Biasa kita mau react lagi ya, itu tentang channelnya Update Pertahanan. Yaitu judulnya adalah dampak besar. Dampak besar. Putin resmi lakukan hal ini berkat kunjungan Presiden Jokowi Indonesia. Masya Allah ya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana anda? Apakah bangga gitu kan? Kalau penasaran tengok videonya, yuk kita sama-sama lihat videonya. 1, 2, 3. Kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Ya, tonton sampai habis ya. Dilansir dari laman berita resmi The Washington Post. Pasukan Rusia mengatakan mereka telah mundur dari Pulau Ular Ukraina, sebidang tanah yang sangat diperebutkan di Laut Hitam yang mereka rebut tak lama setelah dimulainya perang menghadirkan kemenangan kecil namun strategis bagi Ukraina pada hari Kamis. Mundurnya mereka memberikan dorongan moral yang disambut baik bagi Ukraina karena terus berlangsungnya pertempuran berdarah dan sengit di timur, di mana pertukaran artileri dan pengalihan kendali atas medan vital telah menghasilkan sedikit kemenangan baru-baru ini. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari laman berita resmi The Washington Post yang berjudul, pasukan Rusia mundur dari Pulau Ular Ukraina. Namun, benarkah dari dampak kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia, sehingga membuat Moskow luluh hati? Mari sama-sama kita bahas berita ini lebih lanjut. Masya Allah. Oke, silakan untuk teman-teman semua yang melihat video ini, silakan untuk dukung channel Update Pertahanan ya. Presiden Biden mengatakan pada pertemuan NATO di Madrid bahwa Amerika Serikat akan memberikan $800 juta lagi dalam bantuan keamanan ke Ukraina, menambah miliaran yang diberikan oleh sekutu Amerika dan Eropa, dan menandakan apa yang para analis yakini akan menjadi konflik berkelanjutan. Biden juga mengumumkan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa Timur, meskipun beberapa dari gerakan itu sedang dipertimbangkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum invasi. Aliansi itu akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan, kata Biden, bersumpah untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Sebelum perang, dia telah memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa invasi ke Ukraina hanya akan membuat NATO lebih kuat. Itulah yang kita lihat hari ini, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia membingkai penarikan dari Pulau Ular sebagai isyarat niat baik, dan upaya untuk menciptakan koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian seperti biji-bijian dari Ukraina. Namun, para pejabat di kota pelabuhan Odessa, Ukraina Selatan, mengatakan pasukan Rusia telah dievakuasi hanya setelah serangan rudal dan artileri yang berkepanjangan oleh pasukan Ukraina. Pulau Ular, juga dikenal sebagai Pulau Zmiyny, terletak sekitar 25 mil di lepas pantai selatan dan merupakan pos terdepan untuk mengendalikan jalur pelayaran untuk ekspor gandum Ukraina dan mengakses pelabuhan utama Odessa. Pada 30 Juni, sebagai tanda niat baik, Angkatan Bersenjata Rusia menyelesaikan tugas mereka di Pulau Ular dan menarik garnisun yang ditempatkan di sana, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Kami menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Federasi Rusia tidak mengganggu upaya PBB untuk mengatur koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian dari wilayah Ukraina. Militer Rusia sebelumnya menggambarkan penarikan dari Kiev dan bagian lain dari Ukraina Tengah sebagai isyarat niat baik setelah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina dan menderita kerugian besar. Kementerian Pertahanan menambahkan dalam pernyataannya pada hari Kamis bahwa sekarang terserah Ukraina untuk membersihkan pelabuhan ranjau dan melanjutkan pengiriman biji-bijian. Perang telah memotong jalur pelayaran penting, meninggalkan bertonton barang pertanian Ukraina terdampar di silo. Para pemimpin Barat menuduh Moskow menyandera negara-negara rawan pangan dengan mengganggu pasokan dan berkontribusi pada kelaparan global. Moskow menanggapi dengan mengatakan tidak akan mencegah pengiriman biji-bijian atau menggunakan pemindahan ranjau dari pelabuhan sebagai kesempatan untuk memperbarui serangan terhadap Odessa,
tetapi pejabat Ukraina telah mewaspadai jaminan tersebut. Analis Barat menyebut pengusiran Rusia dari Pulau Ular sebagai kemenangan simbolis sekaligus strategis bagi Kiev. Bagi pasukan Rusia, kata Mason Clark di Institute for the Study of War, itu adalah kekalahan penting. Kremlin, katanya, membutuhkan pulau itu untuk mengancam rute laut ke Odessa di sepanjang pantai Rumania, yang merupakan cara teraman bagi kapal untuk menghindari blokade Rusia terhadap gandum Ukraina dan ekspor lainnya. Namun Jeffrey Edmonds, seorang analis senior di Center for Naval Analysis, sebuah think tank yang berbasis di Virginia, mengatakan bahwa meskipun kehilangan Pulau Ular telah menghilangkan beberapa kemampuan Rusia dari persamaan, angkatan lautnya masih dapat mengancam perdagangan dengan kapal perang dan kapal selam. Secara militer, itu telah melemahkan blokade, katanya, tetapi itu tidak penting untuk blokade. Dengan luas hanya 0,06 mil persegi, Pulau Ular menjadi berita utama pada hari-hari awal perang ketika awak kapal perang Rusia memerintahkan tim kecil penjaga perbatasan Ukraina di sana untuk menyerah atau menghadapi serangan. Ukraina menanggapi dengan penghinaan profan, mendorong Rusia untuk melepaskan tembakan. Para penentang awalnya dianggap telah terbunuh tetapi kemudian dikatakan telah ditawan. Pembangkangan mereka telah dirayakan di seluruh Ukraina pada perangko dan poster dan dipuji sebagai momen unjuk rasa dalam membela negara mereka. Oke guys, alhamdulillah barusan kita sama-sama melihat ya Presiden Putin ini ya, yaitu dari negara Rusia, berhasil mengambil kesimpulan bahwa untuk menarik pasukannya agar tidak lagi menyerang daripada Ukraina. Ini mungkin ya, menurut saya mungkin ini memang karena dekatnya teman ya kan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Putin ini, alhamdulillah dikarenakan mungkin kedatangan Presiden Jokowi ya alhamdulillah bisa membuahkan hasil kan gitu. Sehingga Presiden Putin ini tergugah ya untuk mengakhiri peperangan ini ya antara Rusia dan Ukraina. Ya kita doa sama-sama semoga dua negara ini bisa benar-benar damai sehingga ekonomi ya bukan hanya di Indonesia tapi ekonomi semua negara, seluruh negara bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel Rahmat Pon Channel ini ya dengan cara subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video-video terbaru, react terbaru dari Rahmat Pon Channel. Oke, itu dulu video dari saya ya. Bertemu lagi di react video akan datang yang seru-seru lagi dan menambah informasi buat kita semua. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.